Rumah Budaya Terah Kerajaan Majapahit mempersembahkan Selamat datang di channel Rumah Budaya Terah Kerajaan Majapahit. Kita akan mengupas buku karya penulis Dr. Andes Wijaya MC, MSI, PhD, yang berjudul Teologi Aliran Kebatinan. Bab 5. Refleksi kebatinan dalam masyarakat. Tokoh kebatinan Jawa. Tokoh kebatinan Jawa diantaranya adalah Sosro Kartono. Sosro Kartono suka dengan lambang sang alif. Beliau mendapat gelar Joko Pring dan Mandor Klungsu. Rumusan ilmunya catur murti, yang merupakan integrasi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Susilo 2116. Beliau sangat dikenal di kalangan ahli kejawen. Trimah mawi pasrah, suhung pamrih tebi ajri. Langgeng tan ana susah tan ana bunga. Anteng manteng sugeng jeneng. Anggelar pemandeng, tegesipun angringkus pemanteng. Mabuka netra, tegesipun anutup netra. Angukup kabeh, tegesipun anyandak siji. Susah pada susah, seneng pada seneng, eling pada eling, pring pada pring. Kaca punika rasa, sinau maca mawi kaca, sinau maos mawi raos. Guru murid pribadi, murid gurune pribadi. Pamulangane sangsarana sesama, ganjarane ayu lan arume sesami. Sinau melu susah, melu sakit, tegesipun sinau mudi raos lan batos. Sinau mudi kamanungsan. Raden Mas Sosro Kartono adalah kakak kandung Raden Ajeng Kartini, yang lahir di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Beliau hidup antara tahun 1877 sampai tahun 1952. Beliau termasuk pakar kebatinan dan filsuf yang menguasai 17 bahasa Eropa, 9 bahasa Timur, dan 18 bahasa daerah. Di Eropa beliau dikenal sebagai dukun pengobatan non-medis. Selama 29 tahun beliau bermukim di luar negeri. Pada tahun 1925, beliau kembali ke tanah air dan tinggal di Bandung. Bersama dengan tokoh pergerakan nasional seperti Bung Karno, Sunaryo, Dr. Samsi, Usman Sastro Amijoyo, beliau mengajar di Perguruan Taman Siswa Cabang Bandung. Buku-buku yang memuat wejangan Sosro Kartono diantaranya Wejangan-wejangan almarhum Drs Sosro Kartono, Jasane Jiwa Besar Kartono Kartini, Mawas Candi Borobudur. Ucapan-ucapan Raden Mas Sosro Kartono yang terkenal yaitu sugih tanpa banda, menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bala, dikdaya tanpa aji. Aksan 1992. Pada saat-saat tertentu ungkapan di atas sangat disukai oleh berbagai kalangan karena menunjukkan sikap yang kompromis dan akomodatif. Pihak yang menang tidak merasa unggul dan sebaliknya pihak yang kalah tidak merasa dihina. Ilmu adalah kata yang bermakna luas. Karena ilmu mewakili suatu yang telah dihasilkan oleh ulah otak manusia. Munculnya berbareng dengan laju perkembangan peradaban umat manusia, merupakan penemuan-penemuan dari gagasan yang diwujudkan secara teoristis dan realitas. Hasilnya dinamakan ilmiah, teknologi, psikologi, patologi, dan sebagainya yang menyangkut tata kehidupan manusia dan keperluannya. Ilmu untuk menunjang kelestarian kehidupan di dunia, hasil dari penemuan yang konkret secara teoristis dinamakan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu itu manusia dapat mempermudah kehidupan dan penghidupannya. Ilmu memberi gengsi pada pribadi, nusa, dan bangsa. Ilmu adalah pengetahuan yang tuntas, lengkap, dan mengandung makna. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah,
sepi pamrih tepi ajrih sugih tanpa bondo digdaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tepi ajrih. Panakawan merupakan abdi atau pembantu yang mempunyai kekuasaan yang terakhir dan sekaligus merupakan dewa kamanungsan. Panakawan menggambarkan rakyat jelata yang harus diperhatikan dan yang terakhir menentukan keputusan. Panakawan mempunyai fungsi pengarahan dan selalu memberi nasihat dan petuah-petuah. Apabila tidak digubris oleh bendaranya maka akan mengalami kegagalan. Bendara yang tidak menjalankan keputusan pemegang kedaulatan akan mengalami kegagalan. Panakawan sebagai pamomong bendaranya selalu memperhatikan, mengindahkan dan mengarahkan tuannya. Panakawan secara lahiriah selalu tunduk pada tuannya, meskipun kekuasaan atau kedaulatan terakhir ada di tangan panakawan. Panakawan selalu dagel atau secara tidak langsung melakukan kritik. Jiwa kritik tidak diindahkan, bendara akan mengalami kegagalan. Pengarahan dan kritik dilaksanakan, bendara akan selalu mengalami sukses dan tujuan yang telah ditetapkan akan dapat tercapai. Sutrisno, 1977, 88-90. Sikap demokratis sebagai pengalaman sila keempat dalam serat Bima Paksa ditunjukkan oleh adegan rapat dalam Sitinggil Kerajaan, diskusi antara Satria dengan panakawannya dan tukar pendapat antara sesama raja, contohnya dialog antara Prabu Kresna dengan Prabu Darmakusuma. Sikap merakyat, saling menghargai antara yang tua dengan yang muda, pemimpin dengan rakyat dan sesama raja. Pemimpin yang merakyat akan mendapat dukungan yang cukup kuat dari bawah. Kutipan serat Bima Suci di atas mengandung nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pernyataan ini mencerminkan bahwa kedaulatan politik, ekonomi dan budaya berasal dari rakyat dan ini merupakan tiang demokrasi yang menjamin keseimbangan antara pemerintah dan rakyat. Permusyawaratan mengandung pengakuan terhadap perbedaan antara manusia yang unik karena genetika dan biografnya berbeda. Mikroevolusi yang dialami manusia dapat menyebabkan kebutuhan dan pendirian berubah, sehingga tiap waktu perwakilan harus diperbarui dan secara berkala permusyawaratan dilangsungkan. Jacob, 1999-139-140. Jiwa kerakyatan yang tersirat dalam serat Bima Suci terdapat dalam kisah Bima yang keluar dari tubuh Dewa Ruci, karena Bima masih teringat akan tugas-tugas luhurnya. Seluruh rakyat negeri Amarta memerlukan tenaga dan pikirannya. Kalau menuruti pikiran egois, Bima lebih baik tinggal dalam badan Dewa Ruci. Di sana dia tidak akan lapar tanpa makan, tidak akan haus tanpa minum. Segala kesenangan dan kenikmatan sudah tersedia, tetapi sifat mementingkan diri pribadi ini dihindari oleh Bima. Sifat kerakyatan Bima membuatnya untuk tetap memilih garis perjuangan yang lebih mulia. Falsafah Jawa yang dipagelarkan dalam dunia pewayangan merupakan pandangan hidup yang Pancasilais. Sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan mengurangi kesenjangan akibat loterai genetis dan faktor-faktor yang dapat ditentukan manusia karena takdir. Sila kelima ini tidak dapat diabaikan atau ditunda-tunda karena dapat mengganggu perkembangan individu dan umur manusia yang terbatas. Jacob, 1995-140. Sila kelima ini menjamin hak seseorang untuk mendapat perlakuan adil di depan hukum, ekonomi, politik, pendidikan, pekerjaan dan kebutuhan hidup yang layak. Aspek kerakyatan dalam penghayatan. Tokoh penghayatan yaitu Ki Ageng Suryo Mentaram. Di antara priyayi Kesultanan Yogyakarta yang melakukan kehidupan sufi yaitu Ki Ageng Suryo Mentaram.
Ki Ageng Suryo Mentaram adalah putra ke-55 dari 79 putra Sultan Hamengkubuwana ke-7. Beliau hidup antara tahun 1892 sampai tahun 1962. Nama kecilnya adalah Bendara Raden Mas Kudiar Maji. Bendara Raden Mas Kudiar Maji adalah murid kesayangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh pendiri Muhammadiyah. Semenjak kecil beliau suka berkontemplasi terhadap segala perubahan hidup. Beliau meninggalkan kenikmatan duniawi, dengan meninggalkan istana, dia memilih hidup menjadi rakyat jelata sebagai bakul dan petani. Setelah Sultan Hamengkubuwana ke-7 surut Ingkare dan Jati, beliau melepas atribut Kapangranan. Beliau menjadi pertapa dengan mengasingkan diri ke daerah Beringin, Salatiga, Jawa Tengah. Di sini beliau mendapat julukan populer Ki Gede Suryo Mentaram atau Ki Gede Beringin. Bersama tokoh lain yaitu Ki Hajar Dewantara, Ki Sutopo Wonoboyo dan Ki Sutatmo, beliau mempelopori Sarasehan Selasa Kliwon. Dari Sarasehan ini tumbuhlah gagasan untuk mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta. Atas jasa-jasanya ini, Ki Hajar Dewantara memberi gelar Ki Gede Suryo Mentaram menjadi Ki Ageng Suryo Mentaram. Wejangan-wejangan Ki Ageng Suryo Mentaram yaitu falsafah mulur mungkret, konsep aja dumeh, konsep kramadangsa, aku iki wong apa, piageming gesang, pangawikan pribadi, jiwa persatuan dan jiwa buruh, pembangunan jiwa warga negara, kauruh bekja dan kesempurnaan, filsafat rasa hidup, ukuran keempat, wejangan pokok ilmu bahagia, rasa bebas, mawas diri, jimat perang serta rasa manusia, ilmu perkawinan, ijazah hidup dan rasa unggul, ilmu pendidikan dan seni suara. Ki Ageng Suryo Mentaram dalam hidupnya mirip dengan tokoh Mahatma Gandhi. Beliau terbiasa dengan celana pendek, kaos oblong, kaki telanjang dan berkain sarung. Wejangannya sering dipaparkan dalam bentuk duduk lesehan. Hidup Ki Ageng Suryo Mentaram seluruhnya diabdikan untuk meneliti mengenai olah rasa dan olah jiwa. Ki Ageng Suryo Mentaram lahir tanggal 20 Mei tahun 1892 dan meninggal pada tanggal 18 Maret tahun 1962. Dalam menyampaikan wejangannya, Ki Ageng Suryo Mentaram memakai metode lesehan atau duduk di lantai. Wejangan Ki Ageng Suryo Mentaram yang terkenal diantaranya ungkapan aja dumeh, Susilo, 2128. Ngelmu terlaksana, keampuhannya karena laku atau lampah. Laku yang lazim adalah bertapa menghindari segala macam nafsu dan makan dengan makanan tertentu. Mengurangi tidur, mengurangi bermacam-macam kesenangan duniawi. Dari lampah itu akan dirasakan hasilnya suatu penemuan dari teori dan konsep ngelmu. Suatu pengakuan dari teori dan konsep ngelmu. Hasil penemuan itu berupa kesaktian, mempunyai kelebihan dapat mengerti sadurungi winarah tahu sebelum terjadi. Meningkatkan kesadaran pribadi menjadi positif, mantap dan percaya diri, berwibawa, dapat juga memberikan pengobatan, menolong orang yang sedang susah, mencari barang hilang, juga kekebalan maupun meningkatkan kesehatan tubuh. Meningkatkan daya tanggap pribadi, cipta, rasa, karsa lebih peka. Khususnya budi pekertinya lebih baik, tenang, sabar, ikhlas, asih dan meningkat pula daya fikirnya. Untuk mempelajari suatu ilmu itu haruslah berhati-hati, jangan terburu gesa. Dalam baris-baris itu, menyiratkan pesan yang terselubung. Siapa saja yang menginginkan berhasil dalam mempelajari ilmu, haruslah tahu terapannya ilmu batin itu. Perhatikan maknanya, duduklah dengan tenang, penuh dengan kesadaran, memahami apa yang sedang dilakukannya. Tentu saja sedang mempersiapkan diri untuk mempelajari ilmu. Persiapan yang penting untuk belajar ilmu adalah tahu betul bahwa dirinya telah siap untuk belajar. Lalu berkonsentrasi pikiran, barulah menelaah fatwa-fatwa wejangan yang tersirat dari ilmu itu. Kalau tidak dapat berkonsentrasi maka akan kacaulah akibatnya dan gagallah yang didapat.